Video kali ini kita bahas 9 saham yang rutin membagikan dividen dengan kinerja bagus dan fundamental solid. Di sini parameter yang digunakan yaitu tentunya dividen yield, laba bersih atau net income di atas 200 miliar per kuartal. Dan juga rasio seperti return on equity dan ROE di atas 10% bahkan 15%. Sehingga kombinasi tersebut bisa menjadi gambaran kinerja perusahaan yang rutin bagi dividen dengan fundamental bagus serta manajemen yang solid. Yuk simak video ini sampai selesai, semoga bermanfaat dan jangan lupa support terus Investrade ID. Pertama ada saham TAP yang bergerak di bidang kebun sawit atau CPO serta karet dan merupakan perusahaan milik salah satu konglomerat TP Rahmat. Sejak awal melantai di bursa saham, TAP langsung membagikan dividen pada tahun 2021. Dan terlihat secara histori nominal dividennya meningkat setiap tahun, terutama pada tahun ini membagikan 2 kali dividen yaitu interim dan dividen final menghasilkan yield sekitar 15% dan rata-rata dividen yield 3 tahun terakhirnya sebesar 9,5%. Secara angka valuasi memang saat ini tergolong cukup premium apalagi jika kita bandingkan dengan saham CPO lainnya seperti SIM dan LSIP. Tetapi kinerja growth yang cukup solid sampai saat ini dan juga dividen payout-nya jumbo membuat saham ini layak untuk dipertimbangkan. Secara return on equity saat ini sebesar 30 yang mana nilai tersebut terus meningkat dan juga ada di atas rata-rata 3 tahun maupun 5 tahun terakhir. Dan juga ROE atau return on invested-nya ada di angka 21%. ROE ini berfungsi untuk mengukur seberapa persen return yang dihasilkan dari nilai investasi perusahaan untuk menjalankan bisnisnya. Dan sejauh ini rasio tersebut mencerminkan kebijakan efektivitas manajemen yang bagus di perusahaan dalam menggunakan kapitalnya untuk menghasilkan laba. Kedua masih seputar saham CPO dan karet yaitu saham SGRO atau Sampurna Agro. Saham ini rutin bagi dividen dalam 5 tahun terakhir dan nominal dividennya meningkat sampai pada tahun 2024 walaupun pada laba tahun 2023 sempat mengalami penurunan secara nominal dividennya karena secara laba bersih pun turun pada periode tersebut. Tetapi melihat payout rasio tahun 2024 di atas 100% dan juga laba bersihnya di kuartal 1 tahun 2025 meningkat 2 kali lipat atau 100% lebih dari Q1 2024 terlihat masih memiliki potensi yang sangat menarik untuk dividen di tahun selanjutnya. Secara valuasi PBV ada di angka 1 yang mana ini masih lebih murah dibandingkan saham TAPG yang ada di PBV 1,7 kali. Secara return on equity saat ini 15,46% yang mana lebih besar dari rata-rata 5 tahun terakhirnya, tetapi masih di bawah sedikit dari rata-rata ROE 3 tahunnya. Dan nilai ROIC atau return dari invested capitalnya ada di angka 11,2%. Pada gambar di atas terlihat saat penurunan laba bersih tahun 2024 juga tercerminkan dari ROE yang hampir crossing atau turun di bawah ROI-nya. Tetapi pada kuartal 4 tahun 2024 saat laba bersihnya melonjak dan dari rasio ROE terlihat mulai terpaut jauh dari rasio ROI-nya, dan tren positif tersebut terus berlanjut sampai dengan kuartal 1 tahun 2025 saat ini. Ketiga datang dari saham perbankan yaitu saham Bank Mandiri atau saham BMRI. Secara nominal dividen saham BMRI dalam 6 tahun kebelakang terlihat mencatatkan kenaikan dari tahun ke tahunnya. Jika pada histori tahun 2022 dan sebelumnya terlihat lebih besar itu karena nominal dividen sebelum stock split. Tetapi sudah disesuaikan jika kita melihat data EPS saham BMRI, dan juga secara dividen yield terlihat meningkat setiap tahunnya. Dari segi ROE saham Bank Mandiri terlihat berada di atas rata-rata 3 tahun dan 5 tahunnya, tetapi terlihat mulai melandai bahkan menurun secara ROE TTM. Penurunan kinerja saham BMRI juga sempat tercermin dari rasio ROE yang berada di bawah nilai return invested capitalnya. Tetapi pada laba kuartal 1 tahun 2025 terlihat sudah mulai bagus kembali yang mana return on equity saat ini cukup terpaut jauh dari return on invested-nya. Sobat Invest perhatikan pada laporan keuangan kuartal kedua 2025 karena sangat menentukan terhadap arah harga saham BMRI selanjutnya dan begitupun saham perbankan lainnya. Keempat masih dari Big Banks yaitu saham BBRI atau Bank BRI. Nominal dividen yang dibagikan dalam 6 tahun terakhir terlihat meningkat setiap tahunnya, dan dividen yang dibagikan dari laba periode 2024 menghasilkan dividen yield sekitar 9% dari dividen interim dan juga dividen finalnya.
Melihat penurunan laba bersih Q1 tahun 2025 sepertinya sedikit berdampak pada dividen saham BBRI ke depannya. Namun bisa saja manajemen memaksimalkan growth dividen saham BBRI jika dividen payout ratio-nya ditingkatkan di atas atau sama dengan 95%. Secara return on equity saham BBRI saat ini sebesar 19,3% dan ada di atas rata-rata 3 tahun terakhirnya dan juga 5 tahun terakhirnya, tetapi secara growth ROE dalam 2 tahun terakhir terlihat mulai stagnan Sobat Invest. Dari segi ROI atau Return on Invested Capital saat ini sebesar 18,6% yang mana masih ada di bawah nilai ROE-nya. Tetapi balik lagi kinerja stagnan dan cenderung turun di saham BBRI, kita mesti tahu sebabnya kenapa. Dan apakah penurunan itu hanya bersifat sementara saja sehingga dapat menjadi peluang di saham BBRI. Kelima masih dari perbankan yaitu saham BNGA atau Bank CIMB Niaga. Dari segi nominal dividen saham BNGA terlihat berhasil growth setiap tahunnya. Kecuali pada laba periode tahun 2020 karena tergerus kondisi saat itu. Namun berhasil membuktikan growth-nya bahkan pada kuartal 1 tahun 2025 ini. Dan dividen yield saham BNGA tahun 2025 dari laba periode 2024 menghasilkan dividen yield sekitar 8,4%. Memang secara dividen yield sempat turun pada laba 2023 karena saat itu harga sahamnya cukup tinggi. Dari segi return on equity saham Banga saat ini sebesar 12,56%, memang tidak sebesar saham BBRI dan saham BMRI yang mana ROE-nya di atas 15%. Melihat data rata-rata 3 tahun dan 5 tahun terakhir menunjukkan growth yang konsisten. Tetapi saat ini secara ROE terlihat mulai stagnan Sobat Invest. Walaupun laba bersihnya meningkat namun secara persentase efektivitasnya mulai menurun yang mana ini bisa saja menjadi sinyal pelemahan kinerja saham BNGA di periode selanjutnya. Disclaimer ya. Dan secara ROIC atau Return Invested Capital-nya terlihat mulai menurun secara perlahan atau stagnan cenderung turun. Saham ke-6 dan ke-7 datang kembali dari saham CPO yaitu ada saham STAA dan saham TLDN. Berhubung kedua saham ini IPO di tahun yang sama dan dari sektor yang sama, maka kita bahas dengan cara membandingkannya saja ya Sobat Invest. Dari segi valuasi terlihat saham STAA lebih unggul dengan PBV 1,36 kali dibandingkan saham TLDN PBV 2,17 kali. Dan juga dari segi PE rasio keduanya terlihat sama-sama rendah karena saat ini kinerja laba bersihnya sedang meningkat. Tetapi dari segi ROE dan ROIC-nya di saham TLDN terlihat unggul jauh dibandingkan saham STAA, yang berarti sampai dengan saat ini efektivitas dari perusahaan jauh lebih baik di saham TLDN dan juga dengan itu market merespon lebih tinggi valuasinya. Dari segi dividen yield saham STAA terlihat lebih unggul dengan yield sekitar 7% dan saham TLDN yieldnya 5,5% dan juga rata-rata yield 3 tahun terakhirnya lebih unggul saham STAA. Begitupun dengan laba bersih yang dihasilkannya. Dua saham lainnya ada saham TSPC dan juga saham Antam yang baru-baru ini membagikan dividen cukup besar. Silahkan dianalisa sendiri ya Sobat Invest. Dan ingat video ini bukan ajakan beli atau jual saham. Naik dan turun harga saham bisa saja di luar faktor fundamental dan juga kinerja perusahaan. Pesan Mimin, temukanlah gaya dan cara pendekatan yang cocok untuk Anda dalam memilah dan memilih saham. Karena sebagaimanapun pendapat orang lain semua itu kembali kepada conviction kita dalam memilih suatu saham. Semoga video ini bermanfaat, support terus channel ini dan tonton video lainnya. Sekian dan terima kasih telah menonton.